Embun Joglo jeruk dari bahan sudah beda dan lain sebagainya, kemampuan sudah beda, selak kepingin ngelintet sing penting baru bayaran pun, tapi resikonya besar sekali. Energi ini buat yang pegang jauh berapa untuk makan, di situ ada konsekuensi termasuk rasane rasa dirasake oleh rasa. Ini penting. Saya pernah membaca filsafat ya, meskipun tidak mendalam ya. Di sana ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina. Itu aliran filsafatnya adalah emanasi atau pancaran. Jadi kalau boleh saya permudah adalah Tuhan itu seperti cahaya atau nur tertinggi. Kemudian ada Nur Muhammad. Kemudian jadilah kita semua. Kalau boleh saya apa nih? Ini nggak tahu gaduh maduknya cocok nggak? Sesi Jenar mungkin pola pikirnya seperti itu. Manunggaling Kawula Gusti, bahwa di dalam makhluk ini ada zat Tuhan. Apakah mungkin bisa diasosiasikan mengatakan? Ingat, di waktu kita punya anak, umur belum lebih dari 3 hari. Secara kedokteran mata belum bisa melihat. Dia tersenyum, tertawa dengan siapa? Satu pertanyaan. Pasti pernah lihat kalau bapaknya ada, pasti dia tersenyum. Dia seolah-olah komunikasi dengan siapa itu. Makanya orang kalau iso bali koyo bayi meneh landep pasti toh. Energi yang namanya takut yang saya sampaikan, mungkin takut kalau di Cirebon namanya juga bukan takut, mungkin ini hanya nama saja. Ini tingkatan bersiaji yang kedua, energi yang kedua. Sementara karena yang berdua sudah saya sampaikan, saya istirahat sebentar untuk memberi kesempatan kalau ada yang universal. Maka betul deh, kalau nggak ada saya lanjut bab 3. Lanjut. Langsung dapat pertanyaan. Pak, bab 3 energi yang tingkatnya paling bawah. Kalau 2 bulan atau 3 bulan yang lalu disampaikan oleh Pak Budi mengacu pada historical Bali, dalam hal ini Hindu, ya, alam bawah, alam tengah, alam atas. Alam tengah itu kita hidup sekarang ini. Menurut saya, tentu sama ya. Alam bawah, saya sampaikan. Ini juga menyangkut kadang Bapak 5 tahun lagi belum lepas dari situ. Cuma ditumpangi oleh anasir-anasir dari luar. Hati-hati di sini. Di Facebook banyak sekali orang cari cakalan, orang cari jimat, susuk dan lain sebagainya. Saya selalu mengatakan jangan sekali-sekali ada unsur luar dari tubuh kita dimasukkan. Sadar atau tidak sadar itu menyekutukan yang maha kuasa. Tidak bisa dibantah. Apa akibatnya? Rasakan sendiri. Rasakan sendiri akibatnya. Ini ilmu yang tingkat ketiga, dia bermain di situ, tapi tidak bisa melepas kata Bapak Lima Pantel, karena harus melewati
sinar-sinar itu untuk titipannya. Gampangnya gini, gampangnya ngomong ya, supaya gampang diterima. Saya umpamakan di Jawa ini, terutama Jawa Tengah, yang namanya pocong itu sejak kita lahir sampai kita tua itu tertancap pocong. Saya tanya, Pak Usman aja lah yang di negeri Belanda lama, di sana ada pocong Pak? Nggak ada. Artinya apa? Itu bentukan alam pikiran kita secara massal, sehingga energi anasir luar yang oleh agama disebut ABCD, bukan jin ya, bukan, itu memanipulasi alam pikiran kita. Dia bisa mengcopy, dia bisa komunikasi dengan kita, cuma komunikasinya ya nggak ini dengan energi tertentu. Orang bilang energi elektromagnet, kalau manusia energi bioelektromagnet, kata begitu, tapi saya nggak mempelajari itu. Itu bisa dimanipulasi sehingga kita melihat wujud pocong, padahal bukan. Bentuknya tetap sinar yang menggumpal. Bedanya energi di dalam tubuh kita yang dibilang seluruh babat itu tidak menggumpal, cuma kental warnanya atau hitam atau terang. Itu berubah-ubah terus dalam tubuh kita, ritmenya tergantung dalam kondisi hati kita bisa datang atau enggak. Ini tingkat ketiga itu energi itu yang dimasukkan, dan biasanya di waktu gebrak tidak diikut sertakan, barang mendekati jadi baru itu masuk, sehingga kita kan bisa membedakan kalau orang sing apik sing disawang enak, mesin apik jelas. Ini yang saya sampaikan. Kembung joglo jeruk dari bahan sudah beda dan lain sebagainya, kemampuan sudah beda, selak-selak kepingin ngelipat sing penting dadi bayaran pun. Tapi resikonya besar sekali energi ini buat yang megang. Jauh apa? Butuh makan. Di situ ada konsekuensi-konsekuensi. Perjanjian dan lain sebagainya. Melalui bahaya. Contohnya apa Pak Toto? Dapat foto hijau. Pada umumnya begitu. Jadi energi itu dibagi tiga. Saya ulang lagi, moro, tabel, jobo. Tapi jobo dimasukkan itu juga harus lewat energi 4 warna tadi, harus. Makanya hati-hati kalau orang dulu di waktu saya masih kecil, begitu masuk rumah harus cuci dulu. Tujuannya apa? Energinya ngasih itu supaya nggak katut, nggak katut. Loh, apa bukan ngalami? Setiap manusia sejak lahir pasti ngalami. Coba tidak memperhatikan. Nanti saya jelaskan. Apa itu mimpi? Mimpi adalah perkembangan spiritual, mimpi kedalaman. Orang Jawa mimpi dibagi-bagi. Itu kan pengen tahu supaya gampang ngiro-ngiro. Yang tiga berdasarkan jam.
sedikit saya ceritakan mimpi. Saya yakin semua yang ada di sini pernah lindur atau tindinya. Itu posisi di antara tidak dan tidak. Itu lemah sekali buat kita, sangat lemah. Ditumpangnya nasir luar itu, les, sehingga terjadi perlawanan, jadi tindinya. Enak banget Pak Toto menjelaskan soal logika. Ya memang adanya begitu. Saya mempelajari kok. Kalau tidak tindian lulus, istilahnya rem-rem ayam, perjalanan spiritual itu yang dicari orang bermeditasi sama itu yang dicari rem-rem ayam itu. Bahasa katanya Neng sudah masuk ke elik. Banyak yang keliru, itu perjalanan spiritual. Banyak keliru, mabuan yang kawula Gusti ketemu Gusti Allah itu keliru itu. Jangan mengecilkan hati Tuhan. Konsep-konsep yang keliru, tidak tahu menghakimi. Tidak. Kita memang ada satu yang di dalam tubuh kita ada, imajinasinya beliau. Tapi bukan berarti itu Tuhan. Sehingga mau menjalani revolusi itu perlu diucai, jangan ditelan mentah. Memang benar adanya. Bab ketiga sampai selesai. Masih ada bapaknya yang ingin saya ceritakan, masalah kurang baik katakan pengen. Termasuk rasane rasa dirasake oleh rasa. Ini penting. Termasuk nanti apa yang disampaikan oleh Pak Arifin tadi, saya sudah bisa nangkep ya, tapi nanti tolong diulang pertanyaannya supaya saya bisa lebih fokus ya. Tapi untuk bab 3 ini sampai di sini dulu, karena kalau terlalu dalam dan nanti bingung penjelas dalam ini pun nampi. Tapi yang jelas prinsipnya patokannya ada 3 unsur: pengaruh, takut, anasir jopo. Anasir jopo itu bahasa saya, bahasa kuno, tapi sekarang dibilang astral, makhluk astral. Kalau dispesifikkan lagi ya banyak Romo Ustadz itu ada namanya sendiri. Karena saya bukan ahli agama, saya takut kedetek. Monggo Romo Ustadz menawi kerso menjelaskan nama-nama itu ada itu. Adanya di dalam diri kita semua. Jadi untuk bab 3 saya pedang dulu, saya tanya sambil nunggu lewat rekan yang besok. Monggo kali Bapak Pian pun sampun. Karena belum ada energi. Kamu kan rombong mixingnya nanti agak jauh dikit gitu. Iya, atau cedera buatan cetoknya. Iya, maksud. Sudah ada hawa murni ya. Nyun saya mau kangen. Sorry Pak. Pikir atau kelas tidak kalian ngerokok. Oh, saya. Narasi Anda itu. Jadi kalau mirang kan buat nama uang terpikir ketinggalan nggak tuh nih kawan. Wah itu. Apa kan? Ini gua kumoro. Nah, kumoro ayu nih. Kau kan tombol yang namanya kumoro itu. Harus telepon itu kumoro. Menawi kumoro merah. Menawi wonten Hindu merah anis. Putranipun Dewa Siwa. Engkang memang dewa itu untuk perang, di mana saat Dewa Siwa itu ada permohonan dari ya katakanlah manusia, terus
ada titisan Dewa Siwa yang memang ada suatu kekuatan bawah yang sangat tinggi yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia, maka ada titisan Dewa Siwa untuk Kumoro itu. Nah, kalau di dalam cerita lain seolah-olah seperti yang bawah itu muncul Dajjal, kemudian ada Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi itu ya, jadi dari berbagai cerita itu hampir sama. Bahwa Imam Mahdi itu kan seolah-olah kayak perwujudan atau kebangkitan kembali. Kalau dalam Kristen itu kan Isa dalam versi akhir dunia. Nah, Isa itu ada ini bahwa Isa anak Tuhan. Jadi apa itu ada hubungannya nama Jawa Kumoro itu apa memang juga diambil dari kaidah Hindu itu? Sesungguhnya itu sabun Jawa. Sesungguhnya Pak. Oke, nggak betul sios. Betul terus pasti kata. Saya punya penting ya. Melayu boleh Pak. Ayo saya promos kan, bila Kumoro yang saya sampaikan itu sama sekali tidak ada hubungan di situ. Ini Kumoro itu suatu bentuk cahaya yang muncul karena kehendak, bukan kehendak manusia, tapi karena palilah dari Yang Maha Kuasa yang disebut kewahyu. Sebetulnya tadi saya ingin menyampaikan itu wahyu, tapi saya agak grogi karena terlalu tinggi. Ya, untuk umpu-umpu itu nanti saya tidak dikira konotasinya sangat menyanjung-nyanjung itu dalam. Itu yang saya hindari. Itu yang ingin saya hindari. Jadi Kumoro itu suatu bentuk energi, bukan kehendak kita. Contoh, kalau orang belajar makrifat tidak mungkin mengaku sufi, karena pengakuan sufi itu nggak mungkin datang dari dirinya sendiri. Diakui oleh kalayak dengan hasil karyanya, ngayomi dan lain sebagainya. Dan kalau aku saya belajar makrifat saya udah sufi, bos kan gitu, bos. Juga kumpul yang linwe, kalau sudah bicara samadhi pada tingkat atas, gak ada pengakuan dirinya. Dan dia justru tidak merasa punya apa-apa. Yang merasakan adalah lingkungannya. Ini makanya saya tingkatkan Kumoro itu tinggi. Saya contohkan ya, Almatulun Pak Arifin, saya diingatkan ternyata lebih enak akan jauh. Banyak orang ziarah, ada yang positif niatan, yang negatif, hanya sekedar mendoakan. Tapi pada umumnya untuk Jogja, Jawa Tengah, ziarah mencari sesuatu. Pertanyaannya, di situ Kumoro takut atau nasir luar? Karena yang ziarah itu nggak teliti, ngawur, yang penting hasilnya. Ada Kumoro ada, tapi untuk melihat Kumoro itu susah, karena nggak bisa dilihat dengan mata yang jernih sekali, enggak bisa. Tapi kalau takut bisa. Ingat, takut itu hasil karya karakter hidup waktu hidup, baik itu buruk, itu namanya takut. Sangat keliru kalau itu dikatakan sukma, bukan. Kumoro itu langgeng, takut itu juga langgeng. Kalau kita bicara fisika zaman modern ini, saya kan nggak hilang deh, Kamu salib sampai kapan nggak hilang. Semuanya ini bersifat cahaya. Kumoro juga cahaya, takut juga cahaya,
Anasir juga cahaya, tapi tingkatan cahaya tidak bisa. Sakit Nabi, dia boleh nyala, masih bab 3. Ini dalam kondisi pertanyaan. Iya, ngapunten nggih. Saya dulu pernah membaca filsafat ya, meskipun tidak mendalam ya. Di sana ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina. Itu aliran filsafatnya adalah emanasi atau pancaran. Jadi kalau boleh saya permudah adalah Tuhan itu seperti cahaya atau nur tertinggi. Kemudian ada Nur Muhammad. Kemudian jadilah kita semua. Kalau boleh saya ini nggak tahu gatok-matoknya cocok nggak? Sesidi Jenar mungkin pola pikirnya seperti itu. Manunggaling Kawula Gusti, bahwa di dalam makhluk ini ada zat Tuhan. Apakah mungkin bisa diasosiasikan mengatakan? Semula saya katakan saya tidak akan terbuka betul. Tapi demikian juga kalau minum dikit-dikit, mohon izin ya sama Ustaz. Mohon izin. Ya, itu kali jadi santri sama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Tuhan itu bersifat cahaya di atas cahaya, nur, titik. Leres betul sih, kanjeng. Titik. Kalau suasi di sebenar saya nggak tahu. Saya sering baca-baca masalah sebentar, banyak sekali versinya, banyak sekali versi. Malah mumet gitu. Versi yang dianggap positif dan versi lawannya yang negatif tarung di situ. Kelihatannya itu perdebatan politik zaman dulu saling menciptakan buku yang satu ngontor, yang satu ngontor, kira-kira begitu, nggak usah dituduh. Pelik nanti jadinya. Kalau itu suatu energi yang memancar, iya. Semua ciptaan Tuhan setahu saya mengeluarkan energi. Semuanya berdalih pada apa yang saya pelajari tentang prana. Ini bahasa Hindi, prana. Prana adalah zat hidup yang terkecil di dunia ini. Dia ada di mana-mana. Dia ada di segala ciptaan Tuhan. Kalau saya boleh mengestimasikan itu prana. Tapi kembali lagi, karena saya orang Jawa, saya pakai istilah raso saja supaya tidak terjebak pada kalimat-kalimat luar yang saya tidak tahu. Ngaten sih, mari. Saya sebut kalau ada yang mau tanya, monggo Kanjeng Resi Brono. Atur nuwun Sugeng Dalu. Kalau wapun kendhakaken bilih ingkang wonten sisih wetan menika warni pethak. Lajeng ler menika cemeng. Lah mangke ingkang tengah warni menapa? Terus lanjut. Alam kita keempat. Tengah itu kita sendiri. Masalahnya kita dikuasai atau menguasai. Ayo sama-sama belajar supaya tidak dikuasai, tapi menguasai. Ada orang bilang nafsu kudu tidur, nggak mungkin nafsu tidur. Ada zat yang lebih di atas itu. Kita tidur 3 hari 3 malam, nyatanya darah masih jalan, jantung jalan. Siapa yang gerakkan? Itulah fungsi agama, menjelaskan kepada manusia leres boten. Siapa yang gerakkan? Siapa? Saintifik yang bisa menjelaskan itu siapa? Sampai detik ini saya belum pernah dengar. Titiknya hanya satu, sinatu. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh gerak. Bisa nangkep sampai di situ?
dan bisa menerima penjelasan saya? Matur nuwun. Saya lanjut. Saya bicarakan kata papan lima pancen yang lebih dalam. Sebetulnya kita tuh tiada. Jadi ada karena diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada. Makanya orang kalau iso bali koyo bayi meneh ora entuk wasito. Yang dinamakan jagat gede itu jagat kita. Yang dinamakan jagat gede ini adalah jagat kecil. Loh kenapa? Semua yang ada di unsur di jagat raya itu ada di dalam diri kita. Makanya kalau milih keris ya wujudnya baik. Biar yang tertanam di situ minimal kumoro. Kalau kumoro kan empunya sudah bersih,